Halo, bayangin kita lagi ngopi bareng dan saya ini penasehat keuangan pribadi kamu. Hari ini kita bakal ngebahas satu dilema yang jujur aja sering banget bikin generasi milenial dan pekerja kantoran pusing tujuh keliling. Mending utang beli rumah lewat KPR atau sewa aja? Ini benar-benar persimpangan besar loh. Keputusan yang kamu ambil hari ini bakal nentuin kondisi dompet dan ketenangan hidup kamu sampai puluhan tahun ke depan. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan. Pas kumpul keluarga ditanya, kapan beli rumah? Terus pas buka media sosial, lihat temen pamer kunci rumah baru mereka. Rasanya kayak ada tekanan sosial yang gede banget buat cepet-cepet punya properti. Seolah itu tanda mutlak sebuah kesuksesan. Tapi, coba kita pikir logis sebentar. Dengan kondisi ekonomi yang serba mahal sekarang, memaksakan diri ambil KPR itu beneran langkah yang paling cerdas buat keuangan kamu? Oke, mari kita bedah tuntas topik ini. Buat panduan kita hari ini, kita bakal mulai dari melihat realita pahit di dunia properti. Terus, kita masuk ke permainan angkanya. Lanjut bahas soal mentalitas aset versus fleksibilitas karir. Dan terakhir, nentuin mana keputusan yang pas banget buat kamu. Kita langsung masuk ke bagian pertama, realita pahit properti. Kalau kamu ngerasa beli rumah tuh makin kesini makin mustahil, well, kamu sama sekali nggak sendirian. Coba deh kita lihat fakta di lapangannya. Harga rumah, terutama di area pinggiran atau pinggiran kota, itu naiknya bisa 5-10% tiap tahun. Kenceng banget kan? Sementara itu, coba cek slip gaji kita. Rata-rata mentok di angka 3-5% aja setahun. Gapnya lumayan jauh. Jadi, rumusan finansial yang dipakai orang tua kita zaman dulu tuh udah benar-benar usang dan nggak bisa mentah-mentah kita terapkan di situasi kamu saat ini. Dan kesenjangan tadi membawa kita ke salah satu ancaman paling ngeri di dunia properti, yaitu jebakan suku bunga. Gini, bank tuh pinter banget narik minat kita pakai bunga promo di awal. Katakanlah, cicilan terasa enteng banget di angka 4% buat 3 tahun pertama. Wah, aman nih. Tapi tunggu dulu. Begitu masuk tahun keempat, bunganya berubah jadi floating alias mengambang. Dan ini bisa meroket brutal sampai 13%. Nggak kaget kalau banyak banget kasus kredit macet gara-gara cicilan yang tiba-tiba melonjak drastis ini. Makanya, kamu wajib banget ngukur risiko ini sebelum berani tanda tangan akad kredit. Lanjut ke bagian kedua. Nah, yang menarik dari pembahasan berikutnya ini adalah kita bakal masuk ke permainan angka yang logis. Kita tinggalin dulu opini-opini di luar sana dan mari kita hitung secara rasional. Biar kebayang, kita pakai studi kasus nyata aja ya. Bayangin kamu lagi ngincer rumah idaman di pinggiran kota yang harganya 800 juta rupiah. Kita bakal buat simulasi. Apa sih yang bakal terjadi sama dompet kamu selama 10 tahun ke depan kalau kamu beli rumah itu pakai KPR dibandingin sama kalau kamu pilih buat nyewa aja. Gini, hitung-hitungannya. Di skenario pertama, kalau kamu nekat ambil KPR, uang tabungan 120 juta kamu bakal langsung ludes di awal buat bayar DP, notaris, dan biaya lainnya. Cicilan per bulannya mulai dari 5,1 juta, terus bisa membengkak jadi 8,2 juta pas bunganya udah floating. Setelah 10 tahun berdarah-darah bayar cicilan, kekayaan bersih kamu yang berbentuk rumah fisik itu nilainya sekitar 1,05 miliar. Nah, sekarang kita lirik skenario kedua. Gimana kalau menyewa? Uang 120 juta di awal tadi nggak kamu habisin, tapi langsung kamu investasikan. Biaya sewa bulanan juga jauh lebih murah, anggaplah 2,5 juta. Selisih uang antara cicilan KPR dan bayar sewa itu, kamu alokasikan ke instrumen investasi secara disiplin setiap bulan. Yang bikin kaget, di tahun ke-10, total kekayaan investasi kamu ternyata bisa nembus 1,1 miliar. Artinya, secara angka murni, nyewa sambil investasi rajin itu justru ngasih hasil akhir yang sedikit lebih tinggi. Nilai plusnya, uang kamu sangat liquid dan gampang dicairin, nggak terkurung mati di dalam wujud bata dan semen. Tapi saya ngerti banget, di luar urusan angka, pasti banyak dari kamu yang pengen banget ngerasain punya rumah sendiri secara fisik. Kalau kamu emang udah mantep mau KPR, ini ada panduan jitu buat ngindarin resiko kredit macet pas bunga mulai naik. Pertama, maksimalkan uang muka atau DP kamu. Makin gede DP yang kamu setorkan, makin kecil sisa utang pokoknya. Dan otomatis beban bunga jangka panjang kamu bakal kepangkas drastis. Kedua, pastikan porsi cicilan maksimal KPR kamu itu nggak pernah lebih dari 30-35% dari total gaji bulanan. Dan ketiga, jangan kegoda milih tenor super panjang kayak 25 tahun cuma demi cicilan bulanan yang kelihatan murah. Percaya deh, total bunga buat tenor sepanjang itu bisa buat beli 2 rumah lagi. Pilih aja tenor yang realistis sekitar 10-15 tahun. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, mentalitas aset versus fleksibilitas karir. Ngomongin properti itu, ujung-ujungnya bukan cuma soal hitungan kali spreadsheet yang kaku. Ini tuh erat banget kaitannya sama emosi, stabilitas psikologis, dan gimana kita berperilaku. Ada satu pandangan menarik dari para pakar keuangan. Buat kebanyakan dari kita, bayar KPR itu sebenarnya adalah paksaan nabung yang positif. Coba deh jujur.
Kalau nggak ada kewajiban setor jutaan rupiah ke bank tiap bulan, emangnya kita bakal sedisiplin itu buat nginvestasiin sisa gajinya? Biasanya sih uangnya keburu nguap duluan buat nongkrong, gadget baru, atau gaya hidup kan? Disinilah KPR ngebantu ngasih stabilitas. Kamu punya ketenangan pikiran, nggak takut diusir pemilik kontrakan, dan memastikan aset fisik kamu benar-benar terwujud. Di sisi lain, para ahli karir sering ingetin kita soal nilai dari sebuah fleksibilitas. Banyak yang suka lupa kalau ambil KPR itu artinya kamu siap nerima beban kepemilikan. Genteng bocor, kamu yang urus. Biaya maintenance tahunan, bayar pajak bumi bangunan, sampai iuran warga, semua kamu yang tanggung. Belum lagi kamu jadi terikat mati di satu lokasi. Bandingin dengan sewa rumah. Nyewa itu ngasih kamu kebebasan finansial dan fleksibilitas karir yang luar biasa banget. Misal bulan depan kamu dapat tawaran karir impian di kota lain, atau amit-amit ada layoff di industri kamu bisa pindah dengan gampang. Kamu bebas dari pusing yang ngurusin rumah rusak, dan arus kas kamu tetap aman buat diatur. Jadi sampailah kita di bagian penentuan. Bagian keempat, keputusan Anda. Poin krusialnya begini, nggak ada satu jawaban mutlak yang berlaku buat semua orang. KPR atau sewa itu sepenuhnya bergantung sama gaya hidup, tujuan, dan tingkat kedisiplinan kamu. Coba kita lihat tabel ini, kamu cocoknya di mana? Kalau kamu ngerasa susah nabung tanpa ada tagihan paksaan, punya rencana netap lebih dari 5 tahun di area yang lagi berkembang pesat, dan cicilan kamu beneran aman di bawah 35% gaji, wah, KPR itu pilihan yang tepat buat kamu. Tapi, kalau kamu tipe investor garis keras yang disiplin banget, punya mobilitas kerja tinggi yang sering pindah kota, dan males banget berurusan sama biaya perawatan rumah, pilih sewa. Ingat ya, nyewa rumah itu bukan sebuah kekalahan finansial, itu justru strategi brilian buat merdeka secara arus kas. Sebagai penasehat keuangan kamu, pesan terakhir saya simpel. Buang jauh-jauh rasa bersalah dan tekanan sosial dari luar sana, gengsi itu sama sekali nggak bakal bantuin kamu bayar tagihan bank pas bunganya lagi terbang tinggi. Ambil kalkulator kamu sekarang, jujur sama kebiasaan finansial sendiri, dan pakai data yang udah kita bahas tadi. Keputusannya murni ada di tangan kamu. Jadi, pertanyaannya apakah kamu siap buat mengesampingkan gengsi dan mulai menghitung ulang rencana masa depan finansial kamu secara rasional? Terima kasih ya udah ngobrol santai bareng saya hari ini. Sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.